Selamat datang kembali di obrolan mendalam kita. Oke, langsung aja ya kita mau kupas tuntas soal welas asih atau compassion di tempat kerja. Penting banget. Intinya kan gimana caranya kita bisa navigasi perubahan ini bareng-bareng. Biar tenaga kerja kita juga siap terus hadapi masa depan atau future ready istilahnya. Dan ini bukan main-main loh ya. Bukan. Sumber kita nyebut data Microsoft dan LinkedIn, katanya kecemasan AI ini dialami oleh 1 dari 2 pekerja global. Bayangin, setengahnya. Wow, 1 dari 2, itu angka yang bikin mikir ya. Oke, mari kita mulai bedah pelan-pelan. Sumber kita kan ngenalin istilah FOMO tadi ya, rasa cemas kalau skill kita, kerjaan kita, bakal nggak kepake lagi karena teknologi, terutama AI. Hmm, Penulisnya bahkan punya istilah unik, what's the pointism? Kayak rasa putus asa gitu nggak sih? Mikir buat apa juga usaha kalau nanti diganti mesin? Pernah kepikiran gitu nggak sih Anda? Pasti banyak yang relate ya. Dampak psikologisnya itu nyata loh. Rasa takut itu bisa, menggerogoti motivasi, bikin orang merasa kerjaannya jadi nggak berarti, akhirnya ya malas, nggak engage. Jadi nggak semangat ya? Betul. Angka Microsoft LinkedIn tadi, terus data Gallup juga nunjukin FOBO ini naik terus 2 tahun terakhir. Ini konfirmasi sih, ini bukan perasaan 1-2 orang aja, ini luas. Ada temuan lain juga kan dari Edelman Trust Barometer? Agak menarik nih. Katanya ketakutan soal inovasi ini bisa jadi semacam kayu bakar keempat dalam api populisme. Maksudnya gimana toh? Nah, itu dalam banget ya maknanya. Intinya gini, kalau orang ngerasa inovasi teknologi ini nggak adil, cuman nguntungin segelintir pihak, terus mereka merasa ditinggal, nggak dilibatin pengelolaannya, nah, rasa frustrasi ini bisa nyebar jadi keresahan sosial yang lebih luas. Merasa perubahan terlalu cepat dan nggak fair. Jadi dampaknya bisa kemana-mana ya. Kalau di tempat kerja sendiri, konsekuensinya gimana? Wah, jelas banget. Paling gampang ya, resistensi. Orang jadi nolak teknologi baru. Terus, nggak percaya sama atasan, sama manajemen. Bisa sampai gitu ya? Bisa. Bahkan ada studi di European Journal of Business and Management, itu ngaitin rasa takut usang ini sama penurunan moral, kerja jadi malas-malesan, bahkan sabotase kecil-kecilan. Serius, sabotase? Iya, mungkin nggak frontal ya, tapi memperlambat kerja misalnya. Belum lagi soal biaya. Gartner nemuin perusahaan bisa rugi sampai $49 juta setahun, cuma gara-gara karyawan pada resign. 49 juta dolar. Gede banget. Gede. Dan alasannya, mereka ngerasa nggak punya masa depan karir di situ. Coba bayangin, hampir $50 juta hilang, bukan karena produknya gagal, tapi karena orang cemas soal kerjaan mereka ke depan. Kecemasan ini kayaknya makin kerasa ya. Apalagi ada prediksi-prediksi heboh kayak dari Goldman Sachs yang bilang AI bisa gantiin 300 juta kerjaan. Betul. Atau di TikTok aja banyak tuh meme yang setengah senyum setengah nangis, captionnya pas sadar AI bisa ngerjain tugas gue. Itu kan cerminan nyata ya. Iya, itu cerminan kecemasan kolektif kita lah ya. Tapi ada sisi lain yang menarik juga sih. Ternyata banyak dari kita itu nggak sadar loh seberapa sering kita udah pakai AI. Oh iya, contohnya? Ya kayak peta di HP, rekomendasi film di Netflix, atau pas ngetik ada autocorrect. Itu AI semua. Sampai chatbot kalau kita tanya ke customer service. Oh iya juga ya. Nah, ini nunjukin mungkin ada gap ya antara ancaman yang kita rasain sama realitas penggunaan AI sekarang. Tapi ya rasa cemasnya itu tetap nyata dan harus ditanggapi. Sian ya, tapi sebagai strategi. Gimana tuh maksudnya, welas asih sebagai strategi di konteks ini? Jadi gini, welas asih di sini tuh artinya bergerak lebih jauh dari sekedar empati atau dengerin keluhan. Ini soal tindakan nyata. Berbuat sesuatu berdasarkan ketakutan dan ketidakpastian yang dirasain karyawan. Jadi ada aksinya ya? Harus ada aksi. Kenapa ini krusial buat future readiness? Karena studi nunjukin kalau karyawan merasa nggak punya kendali, nggak dilibatin soal keputusan teknologi di kantor, stresnya naik, merasa nggak berdaya. Masuk akal. Nah, pendekatan welas asih itu kebalikannya. Ngajak ngobrol, dengerin, tapi yang paling penting, bertindak berdasarkan masukan itu. Kasih mereka rasa kontrol lagi. Ini inti welas asih di level organisasi. Perhatiin, rasain, terus bantu. Saya jadi ingat fenomena BEOAI, Bring Your Own AI. Mirip dulu BEOD ya, Bring Your Own Device. Sekarang orang bawa AI-nya sendiri ke kantor. Oh iya, contohnya gimana tuh?
Misalnya pakai Otter AI buat bikin notulen rapat otomatis gitu. Ini kan nunjukin inisiatif ya. Tapi apa ini juga sinyal kalau mungkin perusahaannya sendiri belum siap gitu strateginya. Jadi ada gap. Bisa jadi. Tepat sekali. Ini justru nunjukin pentingnya pemimpin bisa ngejelasin tujuan adopsi teknologi ini. Why-nya apa? Gimana AI bisa bantu produk, bikin kerja lebih efisien, atau malah memperkaya budaya? Jadi komunikasinya penting banget ya. Banget. Pemimpin yang ulas asih itu nggak cuma ngelempar teknologi baru, tapi diajak bareng timnya, dijelasin visinya, dijawab kekhawatirannya. Pastiin semua ngerasa didukung. Oke. Coba kita tarik sedikit lebih luas ya. Jangan-jangan kita ini agak terlalu fokus ke AI sampai kena shiny object syndrome. Terlalu silau sama yang baru sampai lupa isu lain yang mungkin lebih gede. Maksudnya gimana tuh? Misalnya, soal kekurangan talenta global. Sumber kita kan ngutip laporan Korn Ferry itu. Prediksinya ngeri juga. Kurang 85 juta talenta di 2030. Kalau beneran, potensi pendapatan global bisa hilang 8,5 triliun dolar setahun. Waduh, angkanya gede banget ya. Dan ini nyambung banget loh sama kebutuhan reskilling dan upskilling. Belajar skill baru atau ngasah skill lama ya? Iya, riset WEF bilang separuh pekerja, 50%, perlu reskilling di 2025. Kalau kita investasi di sini, potensi PDB global bisa nambah 6,5 triliun dolar di 2030. Gede kan potensinya? Gede banget. Tapi kok Ironisnya, data Gartner nunjukin kebanyakan perusahaan masih fokus ngejar pertumbuhan atau adopsi teknologi baru. Yang prioritasin ngatasin kekurangan talenta ini cuma 32%. Agak jomplang ya prioritasnya sama kebutuhan jangka panjang. karena itu sumber kita nekenin pentingnya mikir dan, bukan atau, AI dan manusia. Dua-duanya perlu. AI itu dilihatnya sebagai bagian tim, kolaborator, bukan pengganti. Persis. Kayak inisiatif Reskilling Revolution dari WF itu kan tujuannya ke sana. Menyiapkan kita buat kerja bareng AI. Jadi intinya sumber daya harus imbang ya. Investasi AI oke, tapi investasi ke orangnya, ke pelatihannya, itu juga krusial. Sama pentingnya. Mungkin malah lebih fundamental. Reskilling, upskilling ini bukan cuma soal individu biar nggak ketinggalan zaman. Ini soal stabilitas ekonomi dan sosial kita bareng-bareng. Investasi buat masa depan lah. Oke, nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar welas asih ini nggak cuma jadi konsep? Gimana pemimpin atau perusahaan bisa terapin perubahan teknologi tapi tetap manusiawi, biar orang siap tapi nggak cemas berlebihan? Kita masuk ke langkah praktisnya yuk. Boleh? Langkah pertama, ini krusial banget. Identifikasi kesenjangan keterampilan secara proaktif. Harus tahu dulu kurangnya di mana. Caranya gimana tuh? Ya, mulai dari nanya ke karyawan, dengerin mereka. Skill apa yang mereka rasa kurang? Apa yang dibutuhin buat berkembang? Contoh bagus dari sumber kita itu program Upskilling 2025 Amazon. Investasinya 700 juta dolar. Wow, buat apa aja tuh? Mereka berani loh ngelatih karyawan gudang buat jadi software developer. Ini kan keren banget. Ngisi kebutuhan internal sekaligus buka jalan karir baru buat orangnya. Ini contoh welas asih dalam aksi strategis. Keren. Oke, setelah tahu gapnya, langkah kedua apa? Nah, ini bagiannya host nih. Oke, langkah kedua adalah komunikasi yang eksplisit dan transparan. Penting banget jelasin gimana program upskilling ini bakal ngaruh ke kerjaan sehari-hari. Hadapi langsung rasa takut mereka, jangan menghindar. Betul. Contohnya kayak inisiatif New World, New Skills dari PwC. Investasi 3 miliar dolar buat latih semua karyawannya. Konsultan pajak diajarin analisis data. Jadi ditunjukin gimana teknologi itu malah majukan karir, bukan ngancem. Komunikasi jujur, itu kunci. Setuju banget. Langkah ketiga, manfaatkan program Learning and Development, LND, yang udah ada. Tapi ada tapinya nih. Pastikan programnya itu nggak cuma tersedia, tapi juga benar-benar memberdayakan. Maksudnya memberdayakan gimana? Artinya kasih waktu buat belajar. Idealnya di jam kerja. Jangan sampai programnya bagus, tapi orang nggak bisa ikut karena sibuk dikejar deadline. Terus tanya juga, programnya inklusif nggak buat semua level? Gampang diakses? Materinya udah antisipasi kebutuhan masa depan belum? Penting tuh soal waktu ya, seringkali itu kendalanya. Oke, langkah keempat. Yang ini juga penting. Langkah keempat, ciptakan checkpoints atau titik pemeriksaan yang jelas.
Selama proses perubahan dan belajar ini, orang butuh panduan, butuh ngerasa ada progres. Jadi, bikin feedback loop yang terstruktur. Tetapkan target atau penanda kemajuan yang jelas. Kasih juga otonomi buat mereka belajar, tapi tetap dalam kerangka waktu dan tujuan yang disepakati. Ini bantu kelola ekspektasi, baik dari karyawan maupun perusahaan, plus melatih manajemen waktu juga. Dan yang menarik lagi nih, teknologi itu sendiri bisa loh kita pakai buat dorong budaya belajar ini, sekaligus ngurangin kecemasan tadi. Oh iya, gimana caranya? Kuncinya adalah bangun budaya penasaran, curiosity, di mana nyoba hal baru, belajar dari salah, itu malah didukung, bukan dihukum. Nah, iya. Sumber kita juga ngasih contoh-contoh keren soal ini. Ada inisiatif Future Ready AT&T, 1 miliar investasinya. Mereka punya platform Career Intelligence gitu, dipersonalisasi buat bantu karyawan rencanain karir di era digital. Wah, canggih ya. Terus ada program GG2, Googlers to Googlers, di Google. Ini unik, karyawan saling ngajar. Misalnya engineer senior ngajarin machine learning ke yang lain. Ini kan upskilling informal yang efektif ya. Plus bikin orang merasa lebih jadi bagian komunitas. Betul, rasa belongingnya dapet. IBM juga pakai AI buat bikin program pendidikan yang disesuaikan ke tiap karyawan. Jadi, teknologi dipakai buat memberdayakan orang belajar teknologi. Keren kan? Keren banget. Jadi lingkaran positif gitu ya. Oke, kita udah ngobrol panjang lebar nih soal FOMO, cemas AI, pentingnya welas asih, sampai langkah praktisnya. Nah, sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Mungkin Anda pemimpin yang lagi pusing mikirin implementasi teknologi baru. Atau Anda karyawan yang jujur aja lagi agak was-was nih sama perubahan. Intinya, memahami kalau welas asih dan upskilling proaktif itu penting, itu langkah awal yang bagus. Betul. Pertanyaannya mungkin, gimana Anda bisa mulai dekati adopsi AI ini? Entah itu nerapin di tim atau belajar sendiri, tapi dengan membawa kerangka welas asih tadi dalam pikiran dan tindakan Anda. Dan perlu diingat lagi ya, mengurangi kecemasan soal AI itu justru bakal mendorong penerimaan AI yang lebih sehat, lebih produktif. Ini bukan cuma soal menenangkan orang aja. Bukan cuma manajemen risiko ya? Bukan. Ini soal memberdayakan orang biar bisa berkembang di tengah perubahan. Bukan cuma bertahan hidup. Welas asih itu jadi jembatan strategisnya. Ini kunci kesiapan masa depan Anda, apapun peran Anda sekarang. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, welas asih di era AI ini bukan lagi sekedar pemanis. Ini kebutuhan strategis. Artinya, kita perlu aktif pahami ketakutan karyawan kayak FOMO, terus ambil tindakan nyata. Tindakan nyata. Kayak kasih upskilling yang relevan, komunikasi yang terbuka, jujur. Pokoknya bangun tenaga kerja yang siap hadapi masa depan, tapi manusianya tetap jadi pusatnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran dari sumber kita yang menurut saya cukup provokatif, menarik buat direnungkan. Apa tuh? Sumbernya bilang, kita perlu mulai lihat AI bukan cuma sebagai alat, tapi sebagai bagian dari tim. Coba deh, hanya bayangin sejenak. Kira-kira bakal kayak gimana ya jadinya kalau organisasi Anda atau tim kecil Anda aja deh bener-bener memperlakukan AI sebagai kolaborator. Sebagai rekan kerja ya. Iya, bukan cuma software atau mesin, tapi anggota tim baru, peluang baru apa, atau tantangan baru apa yang kira-kira bakal kebuka dari cara pandang kayak gitu. Gimana itu mengubah cara kita kerja bareng ke depannya? Wah, pertanyaan yang menarik banget buat jadi bahan pemikiran kita semua ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.